Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di FB itu ada orang yang nulis begini postingan itu. Meskipun APBN defisit, meskipun indeks harga saham gabungan terjun bebas dan rupiah melemah, selagi Gus Bah ngajinya nyantai, maka saya santai. Dari orangnya sebenarnya saya tahu ini itu sindiran kepada ngaji beliau, dan saya sebenarnya dapat memahami mengapa pikiran itu keluar dari dia. Karena begini, ketika saya merasa kita sedang dibutuhkan untuk berjuang menegakkan keadilan, ketika kita melihat keadilan sedang dipermainkan oleh penguasa dan seterusnya, saya itu cukup malu kalau membahas soal agama terus-menerus. Karena apa? Karena begini, agama itu kan tidak hanya bicara soal ritual, tapi juga bicara soal keadilan, soal pembelaan terhadap mereka yang lemah, mereka yang didolimi. Bahkan agama itu juga berbicara soal menolong seseorang yang berbuat dolim. Dengan cara apa? Berusaha agar mereka tidak berbuat dolim. Cuman begini ya, postingan orang ini mengingatkan saya pada pertanyaan saya kepada seorang teman, saudara lah, agak jauh agak dekat gitu. Beliau ini sekolahnya S1-nya di Al-Azhar, Mesir. Saat ini beliau sedang menempuh S2 di Pakistan. Ini pertanyaan saya begini. Hei bro, kenapa Tuan Guru Bajang itu tidak punya banyak kajian yang kualitas A gitu? Padahal saya tahu betul Tuan Guru Bajang itu sangat alim. Bukan karena beliau nggak pernah belajar di Al-Azhar dan seterusnya, enggak. Saya tuh tahu sendiri ketika beliau dihadirkan di forum-forum yang kualitas A, maka dia akan mengulungkan ilmu-ilmu kelas A-nya gitu ya. Ini bisa dilihat ketika beliau mengisi kajian di Sidogiri, atau ketika beliau mengisi kajian di UI bareng Gus Bah dan seterusnya, banyak lah. Cuman nah, orang-orang seperti saya ini ya, yang yang masih seneng ngaji lah, masih seneng ngaji, tentu kan nggak bisa dahaga keilmuan saya ini dipuaskan oleh orang yang baru masuk Islam 3-4 tahun kemudian jadi ustadz. Nggak bisa lah. Mereka yang tahunya hanya memburuk-burukkan agama yang dulu mereka menjadi bagian dari mereka. Saya juga nggak bisa atau dipuaskan orang-orang ustadz yang sehari-harinya jadi penceramah, sehari sampai diundang 5 kali gitu, nggak bisa. Atau saya juga nggak bisa dipuaskan dengan orang-orang yang hanya pintar dalil gitu ya. Karena apa? Karena di zaman ini kalau hanya soal dalil teks hadis dan Al-Quran saya bisa mencarinya dia. Saya tuh butuh orang yang sangat cerdas ya, yang bisa mengambil dari sebuah dalil itu sebuah pemikiran apa gitu ya. Ya kayak Gus Bah kayak gitu itu. Kemudian dia menjawab begini. Orang itu macam-macam, memang orang itu macam-macam. Ada yang fokus di kajian kayak Gus Bah kayak gitu untuk memenuhi memenuhi kajian yang berkualitas kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang seperti Tuan Guru Bajang yang fokus membesarkan lembaga pendidikan. Dari sini saya belajar, akhirnya begini saya berpikirnya, kita itu tidak bisa menilai besar kecilnya kontribusi seseorang untuk agama bangsa negaranya hanya dari mau tidaknya seorang itu mengkritik pemerintah atau seberapa keras kritikan seorang pada pemerintah. Nggak bisa. Itu sebuah timbangan yang sangat tidak adil, sangat nggak fair dan tidak pada tempatnya. Apalagi kita kalau mau belajar sejarah, mereka orang yang mengkritik dengan keras penguasa, bahkan sejak zaman kemerdekaan, ketika zaman Belanda sampai zaman reformasi, itu ketika mereka menjadi pejabat menggantikan yang mereka kritisi itu, kelakuannya sama, korupsinya bahkan bisa jadi lebih besar. Oleh karena itu kita tetap butuh pada seorang besar, orang-orang besar, tokoh-tokoh besar yang tidak selalu menempatkan dirinya berhadapan dengan mereka, dengan tujuan agar orang itu didengar oleh pemerintah. Ketika pemerintah mau membuat sebuah kebijakan,
Gus Bahak telah memilih untuk menempatkan dirinya memberi kontribusi pada bangsa ini dengan membuat ngaji-ngaji, mengadakan pengajian-pengajian kualitas A, dan juga dengan memangku pesantren. Tuan Guru Bajang mau berkontribusi dengan mau menjadi pejabat, juga dengan membesarkan lembaga-lembaga. Bagi saya mereka ini punya nilai yang sama. Kita nggak bisa meremehkan hanya karena mereka tidak berhadapan, menempatkan diri berhadapan dengan pemerintah. Sebenarnya ya orang itu kalau memang mengikuti kajian Gus Bah, mereka akan tahu Gus Bah itu bukan anti politik. Hanya saja ketika Gus Bah itu ngomong politik, maka politik yang dibahas bukan politik-politik keras, bukan politik-politik yang membelalakan mata, enggak. Politik-politik yang memerangkul, politik-politik yang adem, politik-politik ya sambil ketawa ketiwi membicarakan perbedaan dengan begitu nyantai. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.